A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum ya Aba Abdillah walal arwahil lati halat bifinaik alaikum minni jami'an salamullahi abadan ma baqitu wa baqiyal lail wan nahar wala ja'alahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamualaikum Husain wa ala Ali ibn Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada sore hari ini, alhamdulillah kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan dapat berjumpa dalam kajian virtual yang diadakan oleh Islamic Cultural Center Jakarta dan kajian virtual peringatan malam-malam duka syahadah Imam tercinta kita Imam Husain alaihi salam. Dan untuk pertemuan yang pertama, alhamdulillah diisi oleh Ustadz Rusli Malik dan sudah berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rusli. Mungkin sedikit kita akan bacakan biografi singkat saja tentang beliau. Dan beliau bernama lengkap Insinyur Muhammad Rusli Malik. Beliau lahir di Baru tanggal 19 April 1962 dan beliau adalah penulis tafsir Al-Quran, yaitu tafsir Al-Baru. Ya, Al-Baru ini konon katanya diambil juga dari nama kabupaten tempat kelahiran Ustadz ya, dan Al-Baru sendiri juga berarti kebaikan, ya kebaikan. Dan saya pikir Ustadz juga ini merupakan salah satu tokoh yang mumpuni untuk bidang-bidang keagamaan, keislaman, dan juga tentu sangat relevan atau sangat mumpuni untuk pembahasan kita, terutama untuk tema pertemuan sore hari ini yang kita akan mengangkat tema Muharram dan tren hijrah, ya, di mana ketika banyak sekali kalangan Muslim, terutama di Indonesia, dan lebih khusus lagi yang ada di kalangan muda, itu sangat gencar sekali gerakan-gerakan hijrah. Jadi entah itu hijrahnya dalam makna yang sesungguhnya atau tidak, yang jelas faktanya atau fenomena yang terjadi adalah banyak sekali pemuda-pemudi di Indonesia ini yang tadinya katakanlah hidup penuh dengan gemerlap dunia, tapi sekarang sudah tiba-tiba terlihat agamis, kemudian terlihat paling syar'i, bahkan beberapa di antara mereka atau sedikit sekali mungkin kalau kita bisa bilang itu terkesan over dalam artian mungkin ketika dia berhijrah itu overnya yang saya bilang atau yang saya maksudkan adalah dia sampai misalnya menganggap orang lain yang belum hijrah itu terperangkap atau dalam tanda kutip itu masih dalam jahiliyah, atau bahkan sebagian juga mengatakan itu ahli neraka dan lain-lain. Banyak sekali term-term yang mungkin terkesan mungkin entah dipaksakan atau memang sengaja diciptakan oleh sementara orang untuk menggiring bahwa seakan-akan tren hijrah yang dimaksud itu adalah sebagaimana pemahaman yang kaum awam atau kelompok-kelompok tadi familiarkan atau bahkan ditrenkan gitu. Nah, ini di kesempatan kali ini mungkin nanti Ustadz Rusli juga akan meluruskan makna hijrah yang sebenarnya itu bagaimana. Kemudian tren atau kaitannya dengan malam-malam duka Muharram kali ini yang juga kita sudah masuk ke bulan-bulan duka, yang artinya kita tentu saja selain meratapi syahadah dari
imam tercinta kita Imam Husain alaihissalam, juga sebenarnya bagaimana kita nanti akan mengambil ibroh atau pelajaran dari pelajaran-pelajaran yang sebenarnya diajarkan. Maksud dari perjuangan Imam Husain itu seperti apa, terutama nanti kaitannya dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini. Mungkin itu saja prolog dari saya. Kita tidak akan berpanjang lebar, kita akan segera serahkan kepada Ustadz Rusli Malik untuk memberikan paparannya. Pada Ustadz Rusli Malik kami persilahkan bisolati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Ustaz. Mas Mujib, terima kasih banyak atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan kepada kami. Kepada Bapak Ibu Jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana bil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berterima kasih kepada pihak ICC yang telah berkenan untuk mengadakan acara seperti ini, kajian virtual, terutama di dalam menghadapi bulan Muharram. Perlu kita sampaikan bahwa di kalangan Islam tidak ada pertentangan tentang kemuliaan bulan Muharram. Bulan Muharram ini diakui sebagai salah satu bulan-bulan haram. Jadi di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dan 4 bulan itu adalah Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini di antara mazhab-mazhab di dalam Islam semuanya bersepakat. Dan semuanya juga bersepakat bahwa yang namanya bulan-bulan haram adalah bulan-bulan yang harus dimuliakan. Seperti mana ada namanya Masjidil Haram, masjid yang harus dimuliakan. Jadi bulan haram ini disepakati bahwa seandainya pun di luar bulan-bulan haram itu terjadi perang, maka selama bulan haram harus terjadi ceasefire, harus terjadi gencatan senjata untuk menghormati bulan haram. Membunuh, menumpahkan darah di dalam Islam tidak diperkenankan sama sekali. Dalam agama kita dikatakan bahwa membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang bunuh satu orang, maka seakan-akan membunuh seluruh manusia. Jadi dalam Islam, menumpahkan darah itu adalah sangat dilarang. Apatah lagi di dalam bulan-bulan haram. Dalam bulan haram, larangannya tentu berkali-kali lipat. Ataukah keharamannya berkali-kali lipat. Dalam Al-Quran dikatakan, Yas'alunaka an syahril haram, qitalun fih. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan-bulan haram, tentang apa? Tentang berperang di dalamnya, atau menumpahkan darah di dalamnya. Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah bahwa berperang di dalamnya, menumpahkan darah di dalamnya adalah dosanya teramat sangat besar. Jadi kata kabir di sini digunakan di bulan haram. Sedangkan di luar bulan haram pun itu menumpahkan darah adalah dosanya besar. Dan kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan kepada seluruh makhluknya akan menjadikan di muka bumi itu khalifatullah fil ard, lalu kemudian malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Tuhan, apakah engkau akan menciptakan makhluk baru yang hanya akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah?
Jadi artinya apa? Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya khalifah di muka bumi tidak mungkin menumpahkan darah dan membuat kerusakan di muka bumi. Itulah sebabnya dikatakan bahwa selama manusia hanya berpikir tentang bumi dan tidak terkoneksi dengan langit, pasti akan terjadi kerusakan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Artinya karena perbuatan manusia, bukan karena ridho, bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bulan-bulan haram ini apatah lagi semuanya sangat-sangat dilarang. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di dalam kelompok-kelompok Islam tentang haramnya menumpahkan darah di dalam bulan-bulan haram. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, kita menyaksikan sampai saat ini penghormatan umat Islam terhadap bulan-bulan haram itu hanya sebatas berpuasa saja. Tidak sampai pada tingkat hakikat, substansi daripada bulan-bulan haram. Contohnya misalnya negara-negara seperti Saudi tetap memerangi misalnya, membombardir negara seperti Yaman. Tak mengenal istilah bulan-bulan haram. Jadi bulan haram ini sudah menjadi tidak diperhatikan lagi. Padahal ini jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran. Minha arba'atu hurmun, di antara 12 bulan. Itu ada 4 bulan haram. Dan 4 bulan haram itu dikatakan bahwa itu adalah menjadi patokan sebagai ad-dinul qayyim, sebagai agama yang lurus. Zalika ad-dinul qayyim di dalam surat At-Taubah ayat 36, kaitannya dengan bulan-bulan haram, menghormati bulan haram, disebut zalika ad-dinul qayyim. Jadi kemuliaan dan sikap positif agama terhadap kemanusiaan adalah kelihatan terutama pada saat-saat menghormati bulan haram. Nah, jemaah sekalian, seperti dikatakan tadi Mas Mujib, bahwasanya di masyarakat kita sekarang ada tren yang berkembang, terutama belakangan ini ada kata hijrah yang kemudian banyak digunakan oleh pihak-pihak atau orang-orang yang tadinya mungkin tidak melakukan satu pakaian atau amalan-amalan tertentu, lalu kemudian memakainya, lalu kemudian diistilahkan dengan hijrah. Nah, jemaah sekalian, bulan haram adalah diantaranya bulan Muharram, juga sekaligus menjadi bulan pertama di dalam perhitungan Qamariyah Hijriah kita. Jadi perhitungan tahun dalam Islam menggunakan hijrah dan permulaan tahunnya menggunakan Muharram. Sehingga kemudian Muharram ini bukan hanya menjadi bulan-bulan haram, tetapi sekaligus secara historis kultural telah menjadi pergantian tahun dari tahun lama ke tahun baru. Lalu Ustaz, kemudian ya. Punten, mohon share screen audionya dimatikan. Video antum nggak muncul. Ah, itu. Jadi yang kelihatan yang antum share aja audio di ininya, di FB maupun di YouTube. Syukran Ustaz, Afwan. Halo Ustaz, suaranya nggak kelihatan Ustaz? Nggak kedengeran Ustaz? Iya. Udah ya kelihatan ya? Kelihatan Ustaz? Nah, udah kelihatan. Tapi nanti saya pakai screen juga ya setelah memunculkan saya punya materi.
Nah, Jadi jemaah sekalian kita teruskan tadi mohon maaf tadi keluar ya. Jadi kita sampaikan bahwa tidak ada pertentangan dalam Islam tentang bulan-bulan haram. Dan bulan haram terutama bulan Muharram bukan hanya sebagai salah satu bulan haram tetapi sekaligus dijadikan sebagai permulaan tahun atau awal tahun dalam Islam sehingga pergantian Hijjah menuju kepada Muharram sekaligus diperingati sebagai perpindahan tahun dalam perhitungan Qamariyah Hijriah dalam Islam kita. Sehingga kemudian hijrah menjadi sangat populer karena pergantian satu waktu ke waktu yang lain. Kemudian seperti dikatakan tadi Mas Mujib bahwa di masyarakat kita banyak menggunakan istilah-istilah. Perlu kita sampaikan bahwa bukan hanya istilah hijrah yang kemudian digunakan banyak belakangan ini, tetapi juga istilah-istilah lain. Dan tidak sedikit istilah-istilah atau terma-terma itu, kata-kata itu kemudian dimisinterpretasi. Diberikan interpretasi yang kurang tepat, bahkan kita sebut dengan misinterpretasi. Selain kata-kata hijrah misalnya, ada kata-kata lain seperti kata bid'ah. Kata bid'ah kemudian dengan dipersempit hanya pada suatu wilayah tertentu, maksud saya diperluas pada suatu wilayah, sehingga kemudian setiap orang yang tidak seperti pahaman kita dianggap sebagai ahli bid'ah, dan kemudian kalau ahli bid'ah lalu kemudian kita seakan-akan sah untuk menyebutnya tersesat, dan kalau tersesat dia masuk di dalam neraka. Begitu juga dengan kata-kata seperti jihad misalnya, kata jihad, kata-kata khilafah, kata-kata khalifah. Nah, belakangan ini banyak digunakan, tetapi sebetulnya kalau kita kalau kita menelusuri lebih jauh, baik rootnya secara bahasa, secara lugawi, ataupun penggunaannya secara historis, itu juga sebetulnya tidak sedikit diantaranya yang kemudian mengalami misinterpretasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita persempit pembahasan kita pada hal yang berkaitan dengan hijrah. Intinya adalah belakangan ini ada orang yang saudara-saudara kita tadinya misalnya tidak memperlihatkan satu seragam pakaian tertentu lalu kemudian menggunakannya kemudian disebut dengan hijrah. Tentu saja tidak sepenuhnya salah, tetapi kemudian kalau dipersempit ataukah hanya dibatasi pada itu saja, lalu kemudian makna hakiki, makna substansi daripada hijrah itu lalu kemudian menjadi bergeser. Jadi ada pesan penting sebetulnya yang Allah inginkan dengan kata hijrah itu. Karena kita tahu dalam Al-Quran itu kata hijrah begitu banyak. Begitu kita tulis misalnya kata hajaru, maka kita akan temukan begitu banyak istilah atau kata-kata itu di dalam Al-Quran, dan semuanya berbicara tentang hal-hal yang substantif. Oleh sebab itulah kita akan lihat pada kesempatan kali ini, baik kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun kaitannya dengan hadis-hadis Nabi, apa sih sebetulnya yang diinginkan Allah dengan kata hijrah itu. Sehingga kemudian kita berharap, kita ingin memberikan kembali makna hakikat, makna substansi kepada kata hijrah tersebut. Sehingga benar-benar seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ingat, hijrah itu walaupun itu bahasa Arab, tetapi ketika kita menggunakannya melalui Al-Quran, maka kemudian kita menganggap itu sebagai bahasa Tuhan. Jadi bahasa Arab itu telah diambil alih oleh Tuhan, lalu kemudian digunakan oleh Tuhan. Nah, ketika digunakan oleh Tuhan, tentu akan maknanya harus seperti yang Tuhan inginkan. Nah, untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya seperti Tuhan inginkan, ya tentu tidak ada cara lain kecuali hanya merujuk kembali kepada Al-Quran. Karena kita bersepakat dalam Islam bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aslinya bahasa Arab adalah bahasa kultur satu wilayah tertentu di Timur Tengah, tapi ketika kemudian diadopsi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bahasa kitab sucinya, maka kita artikan itu sebagai bahasa Tuhan. Yang dalam Al-Quran maksud kita. Jadi yang ada dalam Al-Quran menjadi bahasa Tuhan, sehingga makna-makna yang ada di dalamnya tentu adalah seperti yang Tuhan juga inginkan. Nah, jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan beberapa hal berkenaan dengan hijrah ini. Saya antarkan menuju ke ini saya nggak bisa sekarang ini. Mungkin saya harus dikasih akses lagi nih untuk Nah, Ustaz, ready. Ya, oke. Jadi co-host.
Oke ya. Nah, jadi saya akan perlihatkan beberapa ayat di dalam Al-Quran berkenaan dengan ini. Ya. Jadi judul kita hari ini Jadi judul kita hari ini adalah tentang Muharram dan tren hijrah seperti yang kita lihat di undangan-undangan yang beredar. Jadi Muharram dan tren hijrah. Jadi bukan tahun baru, tetapi Muharram. Jadi penekanannya kita pada kata Muharramnya, kata Muharram. Jadi stressingnya kita adalah pada kata Muharram, karena mau tidak mau ketika kita bicara tentang hijrah, kaitannya dengan tahun, kaitannya juga dengan Muharram, karena Muharram adalah bulan pertama dalam rangkaian bulan-bulan Qamariyah yang menjadi penyusun satu tahun. Lalu kemudian Muharram juga masuk dalam kategori bulan-bulan haram tadi. Maka ini yang kita tekankan, yaitu kata Muharram. Dan kita akan bicara sedikit tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam bulan Muharram itu. Di sini kita lihat keutamaan hijrah. Jadi dalam Al-Quran itu tidak bisa dipungkiri, ya ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang keutamaan bulan kata hijrah. Jadi kalau bulan Muharram sudah jelas di dalam surat At-Taubah ayat 36 disebutkan bahwa itu adalah zalika dinul qayyim. Di dalam Al-Quran saya kutipkan dua ayat yang berkenaan dengan pentingnya hijrah. Jadi tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita menutup mata bahwa memang kata hijrah itu ada di dalam Al-Quran dan dianggap sangat penting. Contohnya misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Di sini Allah SWT berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Sungguhnya orang-orang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang berhijrah. Jadi kita lihat di sini penyebutan kata hijrah itu jelas. Ya. Jadi penyebutan kata hijrah di sini adalah jelas, kata hajaru. Ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, dan orang-orang berhijrah. Hajaru ini adalah kata kerja untuk lampau. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang beriman, wal ladzina hajaru, dan berhijrah, wajahadu, dan bersungguh-sungguh fi sabilillah. Jadi kita lihat bahwa hijrah dan jihad ini satu kalimat, karena dimulai dengan kata-kata alladzina. Jadi ada alladzina di sini, ada alladzina di sini. Jadi isim mausulnya sama. Jadi kata hajar dan jahadu menggunakan isim mausul yang sama. Di sini juga amanu menggunakan isim mausul sendiri. Innal ladzina amanu, baru kemudian walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah. Jadi artinya bahwa hijrah itu dibatasi pada kata fi sabilillah. Jadi kalau hijrah itu adalah berpindah dari satu hal ke hal yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, benar, tetapi di sini dibatasi pada kata-kata fisabilillah, sehingga kemudian tidak semua aktivitas traveling atau aktivitas perubahan bisa disebut sebagai hijrah. Karena di sini di belakangnya ada kata-kata fisabilillah. Jadi dibatasi pada makna fisabilillah. Jadi hajaru wajahadu fisabilillah. Lalu kemudian dengan dua ini, yang pertama beriman, yang kedua hijrah dan bersungguh-sungguh berjihad, Allah mengatakan ulaika, mereka itulah. Ulaika, mereka itulah yarjuna rahmatullah. Mereka itu artinya hanya berharap rahmat Allah. Jadi artinya apa? Kalau kita ada harapan, kita ada keinginan untuk menggapai rahmat Allah, maka tentu syaratnya pertama adalah beriman. Karena apa? Karena di sini tadi ada kata ulaika, mereka itulah, yaitu alladzina amanu dan alladzina hajaru wajahadu. Mereka itulah yarjuna rahmatullah. Mereka itu adalah orang-orang yang yarjuna rahmatullah. Mereka adalah yarjuna rahmatullah. Mereka berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sampaikan jemaah sekalian bahwa hal yang paling penting dalam kehidupan kita dunia dan akhirat adalah rahmat Allah. Ya, rahmat Allah sendiri secara otomatis sudah terjadi, artinya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa semua hal itu terliputi oleh rahmatnya.
Di dalam Al-Quran dikatakan rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Lalu kemudian Nabi Muhammad kita juga disebut dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Lalu kemudian kita sering sekali berdoa yang di dalamnya juga meminta rahmat. Jadi ada rahmat yang sudah bersifat default, sudah bersifat pakem, tetapi kemudian ada meminta lagi rahmat di atas rahmat. Kenapa? Karena kita kata tadi semua hal, semua entitas itu adalah merupakan tajalliyat daripada rahmat Allah. Dengan kata-kata rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu adalah meliputi, wasi'at meluas, menjangkau, mencakup sesuatu apapun. Kulla syai' itu segala sesuatu, sekecil elektron pun, sekecil proton dan neutron pun, rahmat Allah ada di sana. Wasiat kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Lalu kemudian Nabi Muhammad kita disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi kemudian ada juga permintaan yang mengatakan wahab lana min ladunka rahmatan rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmatan. Jadi kita minta di sana rahmat. Nah, di sini dikatakan ulaikal yarjuna rahmatullah. Mereka minta rahmat dari Allah SWT. Mereka berharap rahmat dari Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa rahmat Allah adalah digapai baru kemudian ampunan datang di belakang. Jadi baru kemudian ampunan Allah datang di sini. Ya, ghafurur rahim. Ya, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita sudah lihat pentingnya hijrah di sini. Yang kedua kita lihat lagi dalam surat At-Taubah. Ya, surat Taubah ayat 20 juga ada ayat yang nadanya hampir sama. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wahajar wajahadu. Kalau di atas tadi menggunakan isim mausul yang berbeda, alladzina amanu baru walladzina. Kalau di sini menggunakan isim mausul yang sama. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi satu kalimat, satu tempat, yaitu orang-orang yang amanu beriman, wa hajaru berhijrah, wa jahadu dan berjihad fi sabilillah. Jadi ditempatkan di satu tempat. Amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim, dengan rela mengorbankan harta benda mereka, wa anfusihim, dan diri mereka. Rela mengorbankan harta benda mereka dan diri mereka. Bi amwalihim wa anfusihim. Allah berfirman, a'zamu darajatan indallah. Ini a'zamu adalah bentuk superlatif dari kata azim. A'zamu paling besar, paling agung, paling mulia derajatnya di sisi Allah SWT. Jadi orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, dengan catatan di jalan Allah, jadi harus ada penekanannya di situ, di jalan Allah SWT, ya. Fi sabilillah. A'zamu darajatan indallah, mendapatkan derajat yang paling mulia di sisi Allah SWT. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Wa ulaika humul faizun. Mereka itulah mendapatkan keberuntungan. Wa ulaika humul faizun. Mereka adalah orang-orang mendapatkan keberuntungan. Jadi ini kita kasih besar faizun. Ulaika humul faizun. Mereka mendapatkan keberuntungan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, saya kira tidak ada perbedaan kita mengenai masalah hijrah, pentingnya hijrah, karena tersebut dalam Al-Quran. Jadi hijrah ini tidak bisa kita tidak bisa kita bantah, tidak bisa kita tolak bahwa memang konsep itu jelas dalam Al-Quran. Ya, bahkan di sini di ujungnya dikatakan ulaika humul faizun. Kalau tadi di atas dikatakan yarjuna rahmatullah. Ya, mereka adalah orang yang dapat mengharapkan rahmat Allah, dan Allah mengatakan ampunan Allah bagi mereka. Di sini wa ulaika humul faizun. Mereka mendapatkan keberuntungan. Ulaika humul faizun. Jadi orang yang berhijrah. Nah, jemaah sekalian, kalau kita lihat keutamaan hijrah dalam Al-Quran, begitu pentingnya. Lalu kemudian kalau seandainya kata hijrah ini, ya, kalau kata hijrah ini kita
kita salah artikan, ya, kita batasi hanya pada aspek-aspek yang zahir saja, maka kemudian sama saja juga dengan merendahkan ini ayat-ayat. Karena ayat ini jelas memberikan keutamaan kepada hijrah. Artinya bahwa kalau misalnya katakanlah yang disebut hijrah itu tadinya misalnya, mohon maaf, yang tadinya pakai baju kemana-mana, pakai baju kaos oblong misalnya, lalu kemudian menggunakan baju koko, lalu kemudian disebut hijrah. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti begitu gampangnya rahmat Allah datang dan begitu gampangnya keberuntungan datang di sini, atau ampunan dan kasih sayang di sini. Jadi hanya dengan merubah pakaian saja. Ya tentu jemaah sekalian berbahagia, kalau untuk itu saja saya kira Nabi tidak perlu repot-repot berjuang. Kenapa? Karena itu kan sebetulnya gampang, dan kita tahu bahwa yang namanya pakaian seperti itu lebih kepada aspek-aspek kultural atau kebudayaan. Nah, dengan demikian bahwa kita kembalikan kepada makna yang sesungguhnya, apa sih yang Allah inginkan dengan hijrah itu, dan apa sebab hijrah itu terjadi di dalam Al-Quran. Jadi tidak bisa kita tolak tentang adanya kata hijrah dalam Al-Quran. Jadi ini rahmat, di sini dikatakan ya, rahmat Allah. Rahmat Allah, kemudian ini adalah keberuntungan. Kemudian kita lihat di ayat 11 ini. Ya. Alasan hijrah. Jadi alasan hijrah dalam Al-Quran juga disebutkan. Dan kita bisa tahu itu hijrah sih apa sih sebetulnya. Dengan melihat apa? Dengan melihat alasannya. Ya, apa reasonnya orang hijrah. Dalam Al-Quran, ingat dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan, illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahu alladhina kafaru. Kita perlu sampaikan jemaah sekalian bahwa surat At-Taubah, ya, ini surat At-Taubah ya, ayat 40, ini surat At-Taubah ayat 40. Ini ayat 40. Ini adalah berbicara tentang ketika Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Mekah secara sembunyi-sembunyi karena akan dibunuh oleh Al-Gojo pemuda-pemuda Quraisy yang menyembah berhala atau yang tidak setuju dengan agama Nabi. Lalu kemudian mereka akan membunuhnya setelah melihat bahwa rumah-rumah orang Muslim di Mekah itu sudah kosong. Telah pindah semuanya tanpa mereka ketahui, telah berhijrah satu persatu, berombongan-rombongan kecil, menuju ke Yastrib atau ke Madinah. Nah, terakhir Nabi akan meninggalkan rumahnya, lalu kemudian di sana berdua dengan Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian tengah malam, ketika para Al-Gojo yang mengepung rumahnya ini mengatakan ke saya akan berangkat sekarang, mumpung mereka masih tidur lelap, kamu harus tinggal menggantikan tempat saya di tempat tidur. Imam Ali tidak berkata apapun kecuali siap. Dan Nabi pergi dan Sayyidina Ali atau Imam Ali menempati tempat itu. Kemudian di luar, di perbatasan kota, Nabi ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar, lalu di sana kemudian berjalan bersama-sama. Ketika mereka ketahuan dalam perjalanan itu, lalu kemudian keduanya bersembunyi di dalam gua. Kita tahu semuanya adalah gua Thur. Nah, jadi ayat ini berbicara tentang di gua. Nah, sekarang jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan begini. Walaupun ini berbicara tentang di gua, tetapi sekaligus menjelaskan kepada kita apa sebabnya Nabi hijrah. Jadi apa sebabnya Nabi hijrah? Dikatakan illa tansuruhu. Ya, jika kalian tidak menolongnya, illa tansuruhu. Jika kalian tidak menolong sang Nabi, ini huknya Nabi, ya. Faqad, maka sungguh nasarahullah. Allah telah menolongnya. Jadi permulaan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada realitas yang muncul pada saat itu di mana orang-orang enggan untuk memberikan pertolongan kepada Nabi sehingga kemudian ayat ini turun. Dan surat At-Taubah ini turun sekitar tahun ke-9 Hijriah. 1 tahun setelah Futuh Mekah.
Dan di sini katakan illa tansuruhu, jika kalian tidak menolong Nabi, faqad nasarahullah, maka ketahuilah bahwa sungguhnya ya Allah telah menolongnya. Jadi artinya pertolongan kita kepada Nabi, hakikatnya bukan Nabi butuh pertolongan kita. Ya, pertolongan kita kepada Nabi adalah satu bentuk pernyataan untuk kita dapat pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah itu bersama dengan menolong Nabi. Nabi adalah satu bentuk kendaraan. Nabi adalah seperti perahunya Nabi Nuh. Yang kalau kita naik di atas, kita akan selamat. Perahu, dinaiki atau tidak dinaiki, ditumpangi atau tidak ditumpangi, statusnya sebagai perahu tidak berubah. Jadi, yang namanya perahu, ditumpangi atau tidak ditumpangi, statusnya sebagai perahu tidak berubah. Hal yang sama dengan Nabi. Maka dikatakan, jika kalian tidak menolongnya, artinya tidak masuk, tidak bersama, tidak berwilayah kepada Nabi, tidak masalah. Kenapa? Karena Nabi sebetulnya tidak butuh pertolongan kita. Kitalah yang butuh pertolongannya dengan cara menolongnya. Kitalah butuh pertolongan Nabi, terutama di akhirat, dengan syafaatnya, dengan ikut bersamanya di dunia ini. Maka dikatakan, illa tansuruhu, jika kamu tidak menolongnya, faqad nasarahullah. Ketahuilah Allah telah menolongnya. Kapan? Iz akhrajahu alladzina kafaru, ketika orang-orang kafir itu, kafir Mekah maksudnya, akhrajahu artinya mengusirnya. Jadi kita tahu bahwa Nabi berhijrah itu bukan mau meninggalkan Mekah. Karena tidak mungkin Nabi mau meninggalkan Mekah. Kenapa? Karena Mekah adalah kampung halamannya, dan Nabi diutus untuk memperbaiki kembali status, mengembalikan kembali fungsi status daripada Baitullah, Masjidil Haram, Al-Bait, yang kemudian yang merupakan tempat yang teramanahkan sejak moyang mereka dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Ketika pada saat itu belum ada orang di sana dan kemudian datang ke tempat itu. Jadi Nabi ingin mengembalikan fungsi dan peran itu. Allah juga ingin mengembalikan itu dengan mengutus Nabi Muhammad di tempat itu. Jadi tidak mungkin Nabi akan meninggalkannya. Lalu kenapa Nabi berhijrah? Berhijrah artinya meninggalkan, menjauhi. Lalu kenapa Nabi pergi dari Mekah? Meninggalkan Mekah dan pergi ke Yastrib. Ternyata di sini disebutkan akhrajahul ladzina kafaru, karena dia diusir. Jadi Nabi berhijrah itu ada alasannya. Reasonnya adalah akhrajahul ladzina kafaru. Ada orang-orang kafir di sana yang mengusirnya. Sehingga Nabi tidak ada pilihan, namanya diusir tidak ada pilihan. Kalau Nabi bertahan di sana terjadi pertumpahan darah. Ingat, kalau Nabi bertahan akan terjadi pertumpahan darah. Kalau terjadi pertumpahan darah akan berbeda dengan konsep khalifah yang Allah perkenalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, kaitannya dengan fungsi Baitullah sebagai pusat tauhid dan pertemuan seluruh ikatan-ikatan kemanusiaan. Mathabatan linas. Baitullah itu adalah mathabatan linas, tempat simpul seluruh aspek-aspek kemanusiaan. Mathabatan linas. Nah, oleh sebab itulah tidak mungkin menjadi tempat pertumpahan darah. Maka daripada menimbulkan pertumpahan darah, maka kemudian Nabi pergi ketika diusir. Kalau dia bertahan, bisa saja. Ingat, kalau Nabi bertahan di situ, bisa saja, sangat bisa. Kenapa? Karena pengikut Nabi banyak juga. Yang kedua, yang namanya Nabi adalah utusan Allah. Pasti Allah akan bersamanya. Coba ini kata-kata ini. Ada nasarahullah, Allah menolongnya. Ya. Lalu kenapa dia pergi ya? Itu tadi karena diusir, akhrajahu. Jadi Nabi berhijrah, jadi alasannya, reasonnya adalah karena orang kafir mengusirnya. Iz akhrajahul ladzina kafaru. Jadi kita membahas ayat ini sepotong saja. Kenapa? Karena yang kita ingin ambil dalam surat At-Taubah ayat 40 ini adalah kenapa Nabi hijrah. Ternyata adalah karena terusir. Iz akhrajahul ladzina kafaru. Ketika Nabi diusir ya, oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Saniyasnani idhuma fil ghar. Pertolongan Allah kepadanya ketika keduanya, yaitu Nabi dan Abu Bakar, berada huma fil ghar, di dalam gua. Gua. Huma fil ghar, berada dalam gua. Jadi ini sudah kita dapatkan alasannya. Jadi bahwa penyebabnya Nabi ke sana adalah karena akhrajahul ladzina kafaru. Ya. Jadi iz akhrajahul ladzina kafaru, karena dia diusir oleh orang-orang kafir.
Jadi inilah alasan kenapa. Jadi lebih khusus lagi adalah karena dia diusir. Ya, akhrajahu. Karena dia diusir. Jadi penyebabnya karena dia diusir. Jadi inilah alasan. Jadi artinya apa? Kalau kita lihat lagi, artinya walaupun mereka diusir, kalau Nabi mau bertahan sebetulnya bisa. Tetapi kenapa? Ya lebih jauh lagi adalah menghindari terjadinya pertumpahan darah, menghindari terjadinya peperangan, menghindari terjadinya perseteruan, menghindari terjadinya chaos, menghindari terjadinya social disorder. Jadi artinya apa? Alasan-alasan hijrah adalah seperti itu substansinya. Jadi kalau kemudian ada orang yang mengaku hijrah, tetapi kemudian menimbulkan social disorder, menimbulkan kerusakan tatanan, menimbulkan kekacauan, menimbulkan saling curiga-mencurigai, itu menunjukkan bahwa bisa saja secara zahir dia hijrah, tetapi substansi telah keluar. Sudah keluar dari substansi hijrah. Kenapa? Karena kata-kata akhrajahu, mereka mengusirnya, Nabi pergi demi menghindari terjadinya pertumpahan darah, perpecahan, dan sebagainya. Kemudian ayat berikutnya lagi. Ya. Di sini juga kita dapatkan alasan hijrah Nabi. Ini surat Al-Imran, ayat 195. Ini ayat ini adalah kelanjutan dari ayat-ayat mulai daripada Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari, dan seterusnya sampai kemudian ayat 195, fastajaba lahum rabbuhum. Karena ini kan di depannya ada doa, ya. Ada doa di depannya, ya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Itu doanya. Fastajaba lahum rabbuhum. Fastajaba lahum rabbuhum. Lalu kemudian Tuhan mereka mengijabah, menerima doa-doa mereka. Lalu kemudian Allah mengatakan, ini sungguhnya aku la udhi'u, tidak akan menyia-nyiakan. Ingat doa ini sebelumnya adalah diantaranya adalah tawaffana ma'al abrar, wafatkanlah kami bersama dengan abrar. Jadi itu ada kata kuncinya di situ, tawaffana ma'al abrar. Berarti dia berwilayah bersama terus-menerus. Lalu kemudian baru setelah itu diijabah doanya, fastajaba lahum rabbuhum. Baru Allah mengatakan, anni la udhi'u amala amilin. Sungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalan orang yang beramal. La udhi'u amala amilin minkum, di antara kalian. Min dzakarin aw untha, laki-laki ataupun perempuan. Kenapa Tuhan tidak membedakan laki-laki dan perempuan? Ba'dukum min ba'din, karena sebagian kalian berasal dari sebagian yang lain. Laki-laki lahir dari rahim perempuan, perempuan juga lahir dari seorang ayah yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi laki-laki berasal dari perempuan, perempuan berasal dari laki-laki juga. Jadi ba'duhum min ba'din. Ya, perempuan bukanlah makhluk yang ujuk-ujuk muncul begitu saja tanpa ada orang tuanya. Ba'dukum min ba'din. Sebagian kalian berasal dari sebagian yang lain. Falladina hajaru, maka orang-orang yang hajaru. Alladina hajaru wa ukhriju min diarihim. Jadi dan orang-orang hajaru berhijrah sementara. Bisa kita artikan wawunya di sini ketika atau sementara, saat. Dan orang-orang berhijrah ketika atau saat diusir. Ini ukhriju, diusir. Jadi sama tadi dengan ayat sebelahnya di sini, ya. Jadi sama tadi di sini, ya. Akhrajahul ladzina kafaru. Orang kafir mengusirnya. Kalau di sini adalah diusir, ya. Ukhriju falladzina hajaru wa ukhriju. Orang-orang berhijrah karena diusir, ya. Min diyarihim. Diusir dari negeri-negeri mereka, kampung-kampung mereka, rumah-rumah mereka. Jadi wa ukhriju min diyarihim, dan diusir dari rumah-rumah mereka, kampung-kampung halaman mereka, negeri-negeri mereka sendiri. Wa uzu fi sabili, dan mereka disakiti, disiksa di jalanku hanya karena berkata la ilaha illallah, hanya karena mengikut kepada Nabi. Jadi wa uzu disakiti fi sabili. Jadi kita lihat ini penyebabnya. Ya, penyebabnya berhijrah
adalah karena mereka diusir dan diganggu. Mereka diganggu di Madinah, di Mekah. Kita tahu bahwa Nabi, sahabat-sahabat Nabi di Mekah itu diganggu semuanya. Bilal bin Rabah kita tahu bagaimana dia disiksa. Khabbab al-Arat bagaimana dia disetrika dari belakang. Begitu ya dengan Sumayyah bagaimana dia ditombak. Begitu ya dengan Yasir bagaimana dicelupkan ke dalam air. Banyak lagi siksaan-siksaan yang terjadi di sana. Pokoknya mereka itu adalah terusir dari rumah-rumah mereka, wa udzu fi sabilih, dan mereka itu disakiti ya di jalanku, kata Tuhan. Bahkan sampai pada tingkat mereka dipaksa berperang karena ketika mereka pindah ke Yastrib, Madinah, sudah membangun persepakatan konstitusional dengan warga lain yang ada di Yastrib atau ke Madinah, tetapi orang-orang Mekah dan yang lain tetap datang memeranginya. Akhirnya mereka kemudian berperang, waqatalu, dan mereka berperang. Waqatalu wa qutilu, dalam perang itu bisa, yang namanya perang itu adalah membunuh dan dibunuh. Qatalu wa qutilu. Allah mengatakan, la ukaffiranna anhum sayiatihim. Saya akan menutupi keburukan-keburukan mereka, wala adkhilannahum jannatin. Ini orang yang berhijrah dengan alasan seperti ini. Aku akan masukkan mereka ke dalam jannatin, sorga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sawaban min indillah, sebagai imbalan dari sisi Allah. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, kita lihat dalam ayat ini bahwa keutamaan atau keimbalan pahala yang Allah berikan kepadanya dengan kata-kata kaffiranna anhum sayiatihim, mereka keburukan-keburukan mereka, lalu kemudian wa'adkhilannahum jannatin, lalu kemudian kemasukkan mereka ke dalam sorga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini adalah karena mereka itu diusir. Falladzina hajaru, mereka berhijrah karena diusir dari kampung-kampung halaman mereka, hingga sampai pada tingkat dipaksa untuk berperang. Ingat, dipaksa untuk berperang. Ya, dipaksa untuk berperang ketika komunitas, entitas negara mereka sudah terbentuk di Yastrib dengan membuat persepakatan konstitusional, lalu kemudian mereka diserang dari luar, maka tentu mereka berkewajiban untuk menjaga komunitas baru yang jadi dipaksa meninggalkan Mekah, dipaksa berhijrah, mereka disakiti, disiksa di sana, baru kemudian mereka berhijrah. Jadi kita lihat jemaah sekalian berbahagia, lagi-lagi berhijrah apa artinya? Berhijrah menghindari pertumpahan darah di Mekah. Ini kalau mereka mau bisa, tidak mau diusir. Ya, mereka menghindari pertumpahan darah, menghindari social disorder, menghindari chaos, kekacauan. Nabi pindah ke Yastrib. Jadi Nabi pindah ke Yastrib. Dan ini kita lihat alasan-alasan hijrah. Jadi dua ayat yang kita lihat, Nabi diusir, yaitu surat At-Taubah ayat 40 dan surat Al-Imran 195. Nah, jemaah sekalian berbahagia, itu adalah alasan pertama. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 97, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang orang yang diwafatkan, dan kemudian ada kata hijrah di sini. Jadi yang di atas tadi itu adalah alasan awalnya Nabi kenapa hijrah, lalu kemudian di bawah ini ada kata hijrah yang bisa dimaknanya kepada seluruh aspek kehidupan kita. Ini adalah surat An-Nisa ayat 97. Allah berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaika. Sesungguhnya orang-orang tawaffahumul malaika, yang diwafatkan oleh malaikat. Jadi alladzina tawaffahumul malaika, orang-orang yang Allah wafatkan, malaikat wafatkan. Zalimi anfusihim, menzalimi diri mereka. Jadi zalimi anfusihim. Jadi sampai meninggal dunia. Jadi kita lihat di sini kata kuncinya adalah zalimi anfusihim. Apa namanya? Tawaffahul malaika. Ya. Diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan zalim. Ya. Jadi tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, dalam keadaan menzalimi diri mereka. Nah, apa nanti yang disebut dengan menzalimi? Karena ini alasannya nih. Diwafatkan oleh malaikat, maksudnya dicabut nyawanya,
artinya sampai akhir hayatnya, dalam keadaan menzalimi diri mereka. Zalimi anfusihim. Menzalimi diri mereka. Qalu, mereka berkata. Mereka di sini malaikat. Jadi qalu di sini adalah malaikat. Ya. Jadi yang disebut dengan qalu di sini adalah para malaikat. Ya. Jadi malaikatnya lah yang berkata kepada orang-orang itu. Ya. Jadi malaikat yang berkata seperti itu. Jadi, malaikat berkata, Fima kuntum. Bagaimana kalian ini? Fima kuntum. Bagaimana kalian ini? Maksudnya kenapa meninggal dalam keadaan zalim? Kenapa meninggal dalam keadaan zalim? Menzalimi dirinya sendiri. Zalimi anfusihim. Zalimi anfusikum. Kalau malaikat berkata begitu kepada mereka. Kalau mereka berkata, kalau di sini adalah orang yang zalim tadi, menzalimi dirinya tadi. Jadi ini adalah qalunya orang yang menzalimi dirinya tadi. Ya. Kalau ini tadi qalunya malaikat. Sekarang mereka menjawab, kunna mustad'afina, kunna mustad'afina. Kami ini adalah mustad'afin, orang-orang yang lemah fil ardi. Kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Ya, jadi menekankan pada aspek kami orang lemah di muka bumi. Ya, mustad'afina. Kunna mustad'afina fil ard. Kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Kunna mustad'afin. Kami seperti ini karena kami adalah orang yang lemah, tertindas di muka bumi. Mustad'afin fil ard. Lalu malaikat berkata lagi. Jadi muncul lagi malaikat berkata di situ. Ya. Qalu lagi di sini adalah malaikat. Alam takun ardullahi wasi'atan. Malaikat berkata, alam takun ardullah. Bukankah bumi Allah itu luas? Bukankah bumi Allah itu luas? Ardullahi wasi'atan. Wasi'ah. Jadi alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Mustad'afin fil ard. Fatuhajiru fiha. Dan kamu berhijrah padanya. Nah, di sini ada kata tuhajiru fiha. Kenapa kamu tidak berhijrah padanya? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Lalu kenapa kamu tidak berhijrah padanya? Bukankah bumi Allah itu luas? Faulaika ma'wahum jahannam. Maka orang yang meninggal dalam keadaan menzalimi dirinya dengan mengaku-ngaku sebagai orang lemah di muka bumi, Allah mengatakan faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempatnya adalah neraka jahanam. Jadi mereka itu tempatnya adalah neraka jahanam, ya. Mereka tempatnya adalah neraka jahanam. Faulaika ma'wahum jahannam. Tempat mereka dalam neraka jahanam, wasaat masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, sekarang jemaah sekalian berbahagia, untuk memahami apa yang dimaksud dengan zalim atas dirinya di sini, kata-kata zalim di sini, ya, kita harus apa maksudnya zalim di sini? Kepada dirinya ayat ini, dan kita dibantu oleh tafsirnya Ibnu Katsir ini. Ibnu Katsir dalam tafsirnya surat An-Nisa ini menggabungkan 4 ayat, 97 sampai 100. Ya. 97 sampai 100 dalam ayat ini. Mulai dari 97 yang kita bahas tadinya sampai ayat 100. Ya, kita bahas dulu sampai ayat 97 saja, sesuai dengan ayat yang kita angkat tadi di sini. Ya. Jemaah sekalian, ya. Jadi ini adalah kita ambil dari tafsirnya Ibnu Katsir. Ya. Kemudian dia menceritakan begini. Ibnu Katsir menceritakan. Ibnu Abi Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi, yang juga menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad, yang juga menceritakan kepada kami Muhammad bin Syarik Al-Makki, dan seterusnya. Ya. Berkenaan tadi dengan ayat itu. Ya, tentang siapa yang dimaksud dalam ayat ini. Dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa dahulu ada satu kaum. Jadi dahulu ada satu kaum, ini dari Ibnu Abbas, ya. Jadi dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa
dulu ada satu kaum dari kalangan penduduk Mekah. Mereka menyembunyikan keislamannya. Jadi di Mekah ceritanya ini orang Mekah. Orang Mekah. Tetapi mereka ceritanya tidak ikut berhijrah bersama dengan Nabi. Jadi singkat ceritanya ini adalah tidak ikut berhijrah bersama dengan Nabi. Ya. Jadi tidak ikut berhijrah bersama dengan Nabi. Ya. Jadi mereka disebut saya di sini mereka menyembunyikan keislaman mereka kalau istilahnya di sini. Ya. Kesimpulannya mereka tidak berhijrah bersama dengan Nabi. Ya. Tetapi kemudian kaum musyrik Mekah memaksa mereka berangkat berperang. Jadi ketika Nabi sudah ada di Mekah, di Yastrib, Madinah, sudah membentuk negara di sana namanya Madinatul Munawwarah. Lalu kemudian orang-orang yang tidak senang kepada Nabi dari Mekah dan sekitarnya memobilisasi kekuatan untuk menyerang Madinah, maka termasuk mereka dilibatkan. Tapi kaum musyrik memaksa mereka. Jadi kata-kata ini memaksa mereka. Kaum musyrik memaksa mereka berangkat berperang dalam perang Badar. Jadi perang Badar. Jadi ceritanya ini adalah perang Badar. Ya. Jadi ini adalah cerita perang Badar. Ya. Perang Badar. Ya. Lalu ada sebagian dari mereka yang gugur. Jadi maksudnya yang tadi ini ada yang meninggal. Maka orang-orang Muslim berkata, maksudnya yang ada di Madinah, karena mengenal mereka yang gugur di antaranya terdapat sahabat-sahabat kita. Jadi mereka mengatakan mereka yang gugur tadi di perang Badar itu dari yang berperang di pihak musyrik, sebetulnya ada sahabat-sahabat kita. Jadi ada di antara mereka adalah merupakan sahabat-sahabat kita. Jadi ada di antara mereka yang merupakan sahabat-sahabat kita. Mereka yang gugur di antaranya terdapat sahabat-sahabat kita. Yaitu kaum muslimin, mereka dipaksa mengikuti perang. Akhirnya mereka memintakan ampun buat yang gugur. Meminta ampunkan supaya agar mereka yang gugur itu dimaafkan. Maka turunlah ayat. Ya, sungguhnya orang-orang diwafatkan, ini surat An-Nisa 97. Jadi kata Ibnu Katsir, ini sebabnya turun. Maka turunlah ayat, yaitu firman-Nya tadi hingga akhir ayat. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, lalu dikirimkan surat kepada orang-orang Muslim yang tersisa bersihkan ayat ini. Jadi lalu dikirimkanlah surat ini kepada mereka yang tadi mengaku Islam tapi masih tersisa atau tinggal di Mekah. Dan dikatakan kepada mereka, dikatakan kepada mereka buat tidak ada uzur. Jadi kata-katanya di sini tidak ada uzur. Ya. Yang dapat diterima. Tidak ada uzur yang dapat diterima. Ya. Tidak ada uzur yang dapat diterima dari mereka. Nah, jadi jemaah sekalian, saya kira kita sudah dapat pointersnya bahwasanya ya, walaupun mereka itu Muslim, ya, tetapi karena mereka tidak bersama dengan Nabi, tidak berwilayah dengan Nabi pada saat itu, akhirnya kemudian akibatnya mereka dipaksa ikut berperang bersama dengan orang musyrik, maka Allah mengatakan dalam ayat ini, Ibnu Katsir juga mereverse ke sini bahwa mereka itu tidak bisa diampuni karena mereka tadi memintakan ampun. Jadi mereka tadi memintakan ampun buat mereka yang gugur. Tetapi ternyata apa kata Ibnu Abbas? Ya, tidak dikatakan kepada mereka bahwa tidak ada uzur yang dapat diterima dari mereka. Ketika dikatakan tidak ada uzur yang diterima, berarti sini tadi tidak berlaku ampunan kepada mereka. Ya. Nah, lalu kemudian kaum muslim yang tersisa di Mekah itu keluar. Mereka dikejar oleh kaum musyrik, lalu kaum musyrik memberi mereka perlindungan. Maka turunlah ayat ini, firman-Nya di antara manusia ada yang mengatakan bahwa kami beriman, itu surat Al-Baqarah ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, dan seterusnya. Nah, jadi intinya jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini, turunnya ayat ini adalah ketika ada orang yang sebetulnya beriman kepada Nabi, tetapi tidak bersama dengan Nabi dalam hijrah. Berarti tidak menyertai Nabi, tidak berwilayah kepada Nabi, tidak naik di atas perahunya Nabi. Ya. Apa yang terjadi kemudian? Ketika dia terbunuh di perang Badar, ia dianggap mati bersama dengan orang-orang jahiliyah itu. Mati bersama dengan orang-orang jahiliyah tersebut.
Sehingga Ibnu Abbas mengatakan bahwa tidak ada uzur yang dapat diterima dari orang seperti itu. Kemudian dengan melihat pernyataan ini dari hadis Ibnu Katsir, kita akan melihat bahwa inilah ya kasus yang inilah yang juga dibicarakan di dalam surat Al-Anfal ini. Ini surat Al-Anfal. Surat 8 ayat 72. Surat Al-Anfal ini, surat Al-Anfal ayat 72. Di sini Allah berfirman, innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang beriman, wahajaru dan berhijrah. Jadi muncul kata hijrah di sini. Ya. Dan berhijrah. Ya, jadi dan berhijrah. Ya. Jadi beriman dan berhijrah. Ya. Jadi sungguhnya orang-orang beriman dan berhijrah, wajah sama tadi, beriman. Jadi kita temukan tadi di surat At-Taubah juga. Orang-orang beriman, berhijrah dan berwajahadu, bersungguh-sungguh bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan dengan diri mereka. Dengan harta dan dengan diri mereka. Ini kekecilannya. Ya, dengan harta dan dengan diri mereka. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Fi sabili, di jalanku. Fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi penekanannya sama tadi. Di jalan Allah SWT. Walladzina awaw, dan orang-orang yang memberikan perlindungan, wa nasaru, memberikan pertolongan. Jadi awaw wa nasaru. Awaw wa nasaru. Ya. Awaw wa nasaru. Jadi awaw wa nasaru. Walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'din. Mereka itulah sebagian mereka menjadi aulia. Jadi wali, nih, aulia, sekutu namanya. Jadi kita lihat jemaah sekalian, penekanannya di sini adalah pada kata aulia. Ulaika ba'duhum aulia ba'din. Mereka itulah sebagian mereka menjadi aulia terhadap sebagian yang lain. Aulia dengan penekanan pada kata aulia. Jadi ba'duhum aulia ba'din. Mereka itulah disekutu wali bagi sebagian yang lain. Jadi ingat jemaah sekalian, di sini pentingnya namanya sekutu, bersekutu. Ya. Jadi kita bersekutu dengan kebaikan. Ba'duhum awliya'u ba'din. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, walam yuhajiru. Jadi kita di atas ini sudah selesai. Beriman, berhijrah. Jadi ini jelas berhijrah. Di sini adalah berhijrah. Jadi penekanannya sudah kita lihat, di sini adalah berhijrah. Ya. Jadi berhijrah di sini. Ya, di sini berhijrah. Ya. Jadi hajaru. Lalu kemudian di bawah sini adalah lam yuhajiru. Di sini tidak berhijrah. Nah, yang di bawah sini adalah tidak berhijrah. Di sini adalah lam yuhajiru. Walladzina amanu walam yuhajiru, dan mereka tidak berhijrah. Ingat, tapi dia beriman. Jadi berimannya jelas. Mereka beriman tetapi tidak berhijrah. Jadi walladzina amanu, tapi walam yuhajiru. Kalau tadi di atas ini wahajaru, beriman dan berhijrah. Ini tadi beriman dan berhijrah. Kalau di sini beriman tapi lam yuhajiru, tidak berhijrah. Ya. Ini adalah lam yuhajiru. Malakum min walayatim. Ada kewajiban bagimu, bagi kalian, min walayatim, dalam mewilayahi mereka, dalam melindungi mereka. Jadi berwilayah itu adalah berlindung. Jadi tidak ada kewajiban bagi kamu untuk berwilayah kepada mereka. Walayatihim. Malakum min walayatihim min syai'. Sampai kapan? Sampai dia berhijrah. Ini ada kata hatta, sampai. Jadi batasnya adalah hijrah. Hatta yuhajir, sampai dia mau berhijrah. Hatta yuhajir, sampai dia mau berhijrah. Ya. Hatta yuhajiru. Jadi harus berhijrah. Hatta yuhajiru. Jadi hatta yuhajir. Jadi hijrah adalah syarat yang sangat penting. Ya. Di sini tidak berhijrah. Di sini hijrah. Walladzina amanu wahajaru. Di sini lam yuhajir. Dan
selama mereka tidak berhijrah, seperti tadi yang tinggal di Mekah tetapi tidak berhijrah, maka ketika mereka dipaksa berperang melawan Nabi yang diimaninya, maka tetap hakikatnya dia melawan Nabi. Dia hakikatnya melawan Nabi. Kenapa? Karena mereka tidak berwilayah kepada Nabi. Wa malakum min walayati min syai' hatta yuhajiru. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita sudah lihat poin daripada ayat ini tadi yang dibicarakan oleh Ibnu Katsir berkenaan dengan surat An-Nisa ayat 97 di sini. Ya. Ketika Allah menceritakan innal ladzina tawaffahumul malaikah, sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat zalimi anfusihim, dalam keadaan menzalimi diri mereka. Jadi dalam keadaan menzalimi diri mereka, zalimi anfusihim, dalam keadaan menzalimi diri mereka. Qalu fima kuntum, mereka mengatakan fima kuntum, kenapa kalian ini, kata malaikat. Mereka mengatakan kunna mustad'afina fil ard, mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang tertindas di muka bumi. Kunna mustad'afina fil ard. Qalu, malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'atan, kenapa kamu tidak berhijrah? Artinya kenapa tidak berwilayah? Bukankah bumi Allah itu luas? Alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah itu amat luas? Fatuhajiru fiha, maka kamu harusnya berhijrah padanya. Harusnya kamu berhijrah. Fatuhajiru fiha. Fatuhajiru fiha. Faulaika ma'wahum jahannam, tetapi apakah kata Allah, tempat mereka adalah neraka jahanam. Tempat mereka adalah neraka jahanam. Ya. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Nah, jadi jemaah sekalian, ini adalah orang yang terpaksa berhijrah tadi. Nah, makanya karena berhijrah ini berkaitan dengan apa? Sudah jelas kita lihat tujuannya tadi. Jadi tujuan hijrah tadi di sini, alasan hijrah. Yang pertama tadi adalah terusir. Ya. Yang kedua berdasarkan surat An-Nisa ayat 97 ini, yaitu adalah harus berwilayah, harus ikut bersama dengan Nabi. Ikut bersama dengan Nabi di sini adalah bukan hanya sekedar mengimaninya saja, tapi kita sekaligus bersama dengan dia, sehingga tidak akan pernah bisa bersama dengan orang yang memusuhi Nabi. Ya. Lalu kemudian di sini kita lihat tidak akan ada uzur bagi mereka hatta yuhajir, sampai mereka berhijrah. Nah, sekarang jemaah sekalian berbahagia, kita melihat contoh hijrah. Contoh hijrah setelah Nabi sebagai penutup pembahasan kita. Jadi contoh hijrah setelah hijrah Nabi adalah, jemaah sekalian berbahagia, adalah kita bicara tentang Imam Husain. Nah, Imam Husain ini jemaah sekalian kenapa kita dijadikan contoh? Karena semua sepakat bahwa Imam Husain itu dibunuh. Semua juga sepakat bahwa dibunuhnya adalah pada bulan Muharram. Semua juga sepakat kalau dibunuhnya dalam keadaan sangat sangat menyedihkan. Sampai Imam Suyuti dalam buku Tarikh Al-Khulafa'nya, ketika sampai pada cerita pemenggalan Imam Husain, dia katakan, saya tidak kuat meneruskan cerita ini. Ya, begitu mengerikannya kejadian itu. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, lalu apa sih sebetulnya yang paling penting di dalam kaitannya dengan itu? Ya. Nah, sekarang kita sampaikan dulu tentang hadis yang berkenaan dengan Nabi. Karena kan Nabi adalah manusia, dan di sini dia katakan, saya juga manusia seperti kalian, saya akan meninggal, lalu kemudian dia berpesan agar keluarganya. Jadi tadi kalau berhijrah adalah Nabi, sekarang Nabi telah tiada kepada siapa? Nah, di sini dijelaskan. Jadi hadisnya sangat panjang. Ini adalah hadis Imam Muslim, ini M-nya Muslim, nomor 4425. Kemudian keutamaan sahabat, babnya keutamaan Imam Ali. Nah, di sini dikatakan, jadi saya singkat cerita, riwayat ini menjelaskan bahwasanya Nabi qama Rasulullah. Jadi qala, berkata perawi hadis ini, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri Rasulullah SAW yauman, di suatu hari, fina, di tengah-tengah kami, khatiban, dalam keadaan berkhutbah, bimain, di sebuah tempat air, yuda'a, yang disebut hum, yang disebut dengan nama lengkapnya
Ghadir Khum. Yuda'a Khumman. Disebut dengan Khum, Ghadir Khum. Baina Makkah wal Madinah, di antara Mekah dan Madinah. Pada saat dia berdiri itu, fahamidallah, dia memuji Allah, seperti kalau orang berkhutbah, memuji Allah, terceramah. Wasna alaihi wa wa'adha wa dhakkara summa qala. Kemudian Nabi mengingatkan mereka, Nabi mengajarkan kepada mereka, memberikan pelajaran kepada mereka dan mengingatkan mereka. Dhakkara summa qala. Kemudian Nabi meneruskan khutbahnya dengan kata-kata amma ba'd. Ala, ketahuilah, ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, ayyuhan nas, innama, hanya saja, ana basyarun, saya ini adalah manusia seperti kalian juga. Ana basyarun yushiku, saya adalah manusia basyar, manusia biologis, ya, yang juga seperti kalian akan mati juga. Yushiku ayyatia. Lalu kemudian juga akan kedatangan kematian. Ya, saya juga akan didatangi oleh malakul maut. An ya'tiya Rasulullah Rabbi. Malaikat maut juga akan mendatangi Rasul. Jadi Rasul Rabbi, Rasul dari Tuhanku akan mendatangi aku. An ya'tiya. Jadi an ya'tiya Rasul Rabbi. Maksudnya malaikat pencabut nyawa juga akan datang kepada saya. Fa'ujiba, dan dia akan datang. Dan aku akan menerima seruannya. Fa'ujiba. Jadi saya akan menerima dengan senang hati, menerima sambutan ataukah jemputan daripada malaikat maut itu. Wa ana, maka dikatakan di situ karena dia mengatakan saya adalah manusia, sebentar lagi juga akan dijemput oleh utusan dari Tuhanku dan saya akan memenuhi panggilan itu. Lalu kemudian dia teruskan ini kata-kata itu. Wa ana tarikum fikum, dan saya sepeninggalku nantinya itu tarikun, meninggalkan, fikum, di. Ini adalah hadis Muslim. Yang ini Muslim, tetapi ini hadis jarang kita dengarkan. Kebanyakan biasanya yang kita dengarkan adalah kitabullah dan sunnah saja. Sini katakan tarikun fikum sakalain. Saya meninggalkan di tengah-tengah kalian sakalain, dua hal yang sangat berat. Awwalahuma, yang pertama dari keduanya, yaitu kitabullah, kitab Allah. Fihil huda, di dalam kitab Allah itu ada petunjuk, al-huda. Wa nur, ada cahaya. Wa khuzu, maka ambillah. Khuzu bi kitabillah. Ambillah kitab Allah itu. Wastamsiku bihi, maka berpegang teguhlah padanya. Fahassa ala kitabillah. Seakan-akan di situ Allah memberikan penekanan, hassa ala kitabillah. Jadi Nabi memberikan penekanan pada kitab Allah. Waragaba fihi, dan memotivasi, mendorong orang untuk berpegang kepadanya. Summa qala, kemudian berkata. Ini tadi kan dua nih, sakalain. Awalahuma adalah kitabullah. Terus yang satunya lagi, wa ahlu baiti. Ingat, wa ahlu baiti. Jadi menggunakan kata wa ahlu baiti. Ya. Ahlu baiti. Ini jelas ahlu baiti. Wa ahlu baiti. Baru kemudian muncul 3 kali. Uzakkirukumullahu fi ahli baiti. Uzakkirukumullahu fi ahli baiti. Ini ya. Aku ingatkan kepada kalian, kepada Allah berkenaan dengan ahlu baitku. Diulangi lagi. Uzakkirukumullahu fi ahli baiti. Uzakkiru. Jadi 4 kali, 3 kali mas kalian. Ya. Jadi 3 kali muncul kata-kata ini. Uzakkirukumullahu fi ahli baiti. Ini. Uzakkirukumullahu fi ahli baiti. Muncul lagi di sini. Ya. Uzakkirukumullahu fi ahli baiti. Muncul lagi di sini. Ya. Bunyinya sama. Uzakkirukumullahu fi ahli baiti. Uzakkirukumullahu fi ahli baiti. Uzakkirukumullahu fi ahli baiti. Ya. Jadi aku ingatkan kepada kalian tentang keluargaku. Lalu kemudian sahabat bertanya, siapakah ahlu bait Nabi itu? Panjang ceritanya. Lalu kemudian istrinya juga. Tetapi yang dimaksud dengan ahlu bait di sini adalah keluarga Ali. Di sini katakan, ya. Jadi nisa'u min ahli baiti walakin ahlu baitihi, akan tapi ahli bait yang dimaksud dalam ayat ini adalah man hurimas sadaqata, yaitu yang diharamkan menerima sedekah. Ba'dahu, setelahnya qala wa man hum, dan siapa mereka itu? Qala, dikatakan oleh Ibnu Abbas, hum alu aliyin, mereka adalah keluarga Ali. Jadi penekanan kata keluarga Ali di aliyin. Ya, jadi
Alu aliyin. Ya, jadi ini alu aliyin. Ya. Hum alu aliyin, mereka adalah keluarga Ali. Nah, tentu kalau keluarga Ali tentu ada Al Hasan dan Al Husain di sana. Al Hasan Al Husain. Nah, coba jelaskan. Dan di situ dikatakan hum alu aliyin. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah Nabi meninggal dunia, Nabi pergi? Nah, di sini kita lihat jemaah sekalian berbahagia, ya. Di sini kita lihat bagaimana ya Nabi menjelaskan tentang Al-Husain. Di sini ada hadis, ya. Saya bacakan isinya saja, ya. Di sini dikatakan berkenaan dengan sikap atau keperlakuan Nabi kepada Imam Husain, ini Imam Husain, ya, Imam Husain. Jadi di bagian-bagian terakhir dikatakan wa ja'ala gulamun yufarruha huna wa ha huna. Dan seterusnya sallallahu alaihi wasallam hatta akadahu faja'ala ihda yadayhi tahta dzaknihi wal ukhra fi asihi faqabbalahu wa qala Husain. Nah, berkata ini nih, kata-kata ini waqala. Ya, jadi kita waqala, nah, ini dia. Kita diambil dari sini nih. Waqala, dan dia berkata, Nabi berkata, Husainu minni. Husainu minni, ya. Husain adalah dariku. Wa ana minal Husain, dan aku adalah dari Husain. Nih. Husain dariku. Wa ana minal Husain, dan aku adalah dari Husain. Ahabballahu, Allah mencintai man ahabba Husaina, siapa yang mencintai Husain. Nih, ahabballahu man ahabba Husaina. Allah mencintai orang mencintai Husain. Tapi apa yang terjadi kemudian jemaah sekalian berbahagia? Kita lihat hadis di bawah ini. Ini adalah hadis Bukhari, ya. Di sini kita lihat jemaah sekalian berbahagia, ini hadis juga, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dikatakan utiya Ubaidullah bin Ziyad birasil Husain. Jadi dikatakan utiya didatangkan Ubaidullah bin Ziyad, ya, ini. Dikatakan Uzaid ibnu Ziyad alaihissalam. Jadi di sini birasi Al Husain alaihissalam. Jadi ceritanya adalah bahwa Ubaid bin Ziyad disodorkan kepala Al Husain. Ya. Jadi utiya diberikan kepada Ubaidillah ibnu Ziyad. Apanya diberikan kepadanya? Birasil Husain, kepala Al Husain. Ini, jemaah sekalian. Jadi kepala Al Husain. Ya. Ini ingat kata-kata kepala Al Husain. Jadi artinya ini tercatat dalam Imam Bukhari bahwa benar-benar Imam Husain itu dipenggal lehernya. Buktinya ini dalam di sini disebutkan bahwa Zaid Ubaidullah ibnu Ziyad ini adalah gubernur yang diangkat oleh Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan untuk memimpin di Kufah pada saat itu, atau sekarang disebut dengan Irak. Jadi di sana Zaid ibnu Ubaidullah bin Ziyad menjadi gubernur dan kemudian membentuk pasukan dipimpin oleh Umar bin Sa'ad, lalu kemudian berhasil memenggal kepala Imam Husain dan didatangkan kepadanya. Faju'ila fi tastin faja'ala yang kutu wa qala fi husnihi syai'a. Coba kita lihat. Jadi kemudian dia meletakkannya kepala tadi ke dalam baskon. Kemudian mencocok-cocokkannya. Dicocok-cocok. Ya. Ditusuk-tusuk. Lalu berkata tentang segala kebaikannya. Coba. Dia artinya apa? Walaupun dia membenci, walaupun dia tidak bisa menyebutkan keburukannya. Dia jelas-jelas kepalanya Imam Husain sudah ada di depannya, dimasukkan di baskon, kemudian ditusuk-tusuk mulutnya. Ditusuk-tusuk kepala suci Imam Husain yang ada di atas baskon itu. Tetapi Ibnu Ziyad sendiri tidak bisa menyebutkan kekurangannya. Dia berkata tentang segala kebaikannya. Kemudian Anas berkata, wa qala fi husni syai'a. Lalu kemudian faqala Anasun, kemudian Anas berkata, Al-Husain adalah orang yang paling membayangkan. Al-Husain, nih. Qala Anas, kana ashbahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
bahwasanya Al-Husain itu asbahum, paling mirip. Kata humnya ini semua yang ada. Jadi keluarga Nabi yang paling yang paling mirip dengan Rasulullah adalah Al-Husain. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ketika Ibnu Ziyad, ketika yang lain-lain memusuhi Imam Husain di sana di bulan Muharram yang seharusnya menjadi bulan suci, yang harusnya menjadi bulan haram. Mereka semuanya tahu bahwa ini adalah persis sama dengan Rasulullah. Tetapi mereka tetap melakukannya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau begitu apa intinya sih sebetulnya bulan Muharram? Yaitu bukan hanya sekedar hijrah dalam pengertian mengganti tadi jenis-jenis pakaian, tetapi hijrah sebetulnya adalah, kalau kita lihat ini adalah dari luar wilayah Nabi menuju ke dalam wilayah Nabi. Seperti orang Mekah yang tidak ikut berhijrah ke Madinah, sekarang harus ikut berhijrah bersama dengan Nabi di Madinah. Dan kemudian hijrahnya Nabi di Madinah, kemudian diikuti oleh hijrahnya Imam Husain. Imam Husain juga hijrah dari Madinah lalu pindah ke Mekah. Lalu kemudian di Mekah ingin dibunuh lagi, pindah ke Kufah. Di tengah perjalanan dibunuh di sebuah tempat, sebuah padang yang tandus yang namanya Karbala. Lalu kemudian kepalanya seperti diceritakan dalam hadis Imam Bukhari ini. Hadis nomor 3465, di mana Ubaidullah ibnu Ziyad kemudian angkat kepala suci cucu Nabi tersebut, kepala suci Imam Husain, cucu sang Nabi yang sangat disayangi tersebut, yang beberapa ayat turun berkenaan dengannya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi hijrah sebetulnya adalah meninggalkan orang-orang seperti Ubaidillah ibnu Ziyad ini, meninggalkan orang-orang seperti kafir-kafir Quraisy yang ada di Mekah, lalu bersama dengan Nabi di Madinah, atau bersama dengan Al-Husain yang ada di Karbala tadinya. Itulah sebetulnya hakikat daripada hijrah. Selama tidak seperti itu, maka kita menganggap hijrah itu hanya bersifat fenomenal saja, hanya bersifat fenomena saja, bukan bersifat nomena, hanya bersifat luaran saja, superficial saja, tidak bersifat substansial. Sedangkan ayat-ayat yang dimaksud dalam ayat tadi adalah hijrah dalam berkenaan dengan hal-hal yang sangat substansi. Itulah sebabnya di ayat yang dibacakan tadi atau dikutip tadi oleh Ibnu Katsir, ya, di dalam surat An-Nisa ini ditutup dengan surat ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah. Jadi siapa yang berhijrah di jalan Allah, seperti yang kita bicarakan tadi, yajid fil ardi muragaman katsiran. Dia akan menemukan di muka bumi itu pintu-pintu rahmat Allah yang luas lagi banyak. Jadi wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang berhijrah di jalan Allah, wa may yuhajir fi sabilillah, yajid fil ardi muragaman katsiran wasatan. Dia akan menemukan di muka bumi itu muragaman katsiran wasatan. Baru wa may yakhruj min baiti, siapa yang keluar dari rumahnya, siapa yang keluar dari egonya, siapa yang keluar dari pendapat lamanya, muhajiran, dalam keadaan berhijrah, muhajiran ila Allah, kepada Allah dan Rasulnya. Jadi makanya kita lihat berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Coba kita lihat. Jelas-jelas di sini jemaah sekalian berhijrah kepada Allah dan Rasul. Ya, jadi lihat berhijrah kepada Allah dan Rasul. Ya. Kepada Allah disebutkan di sini. Ya. Kemudian di sini kepada Rasul. Jadi bukan lagi tempat. Jadi kita lihat bahwa yang disebut dengan hijrah di sini adalah substansi, adalah kepada Allah dan Rasul, berwilayah, masuk kepadanya. Seperti tadi juga sebab turun daripada ayat 97 itu sudah dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi wa may yakhruj min baitihi muhajiran, kepada siapa? Bukan kepada Madinah, bukan kepada pakaian diganti, bukan dari pakai sikat gigi jadi siwak, bukan, tetapi muhajiran ilallah. Ingat, muhajiran ilallah, berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Summa yudrikuhul maut, kemudian mereka menemukan kematian, faqad waqa ajru, maka Allah akan berikan imbalan kepadanya. Ada waqa ada ajru Allah, wa kana Allah ghafura, barulah berlaku Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepadanya. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa bulan Muharram bukan hanya sebetulnya perpindahan tahun atau ke bulan awal dalam tahun-tahun Qamariyah, tetapi terutama adalah mengingatkan kita bahwa hijrah Nabi itu adalah karena diusir, karena ingin dibunuh sahabat-sahabatnya, pindah ke Yastrib.
Dan ini kemudian cara ini diulangi kembali oleh cucunya sangat terkenal yaitu Al-Husain, pengen dibunuh di Madinah oleh Yazid pada saat itu, lalu kemudian dia pindah ke Mekah. Dari Mekah pengen dibunuh, lalu kemudian dia bergerak hijrah pergi ke Kufah. Tapi sebelum sampai di sana, dia ditahan di sebuah tempat namanya Karbala. Di sana dia dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Dan kita sudah sebutkan bahwa di dalam hadis Imam Bukhari tadi disebutkan tentang bahwa kepala Imam Husain itu adalah ditusuk-tusuk oleh ditusuk-tusuk oleh Ibnu Ziyad. Jadi tadi ditusuk-tusuk oleh Ibnu Ziyad. Ya. Kemudian jemaah sekalian berbahagia, ya, penutup Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Jadi Allah mengatakan jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ini kuntum tuhibbunallah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Fattabi'uni. Ikuti Nabi. Ya, ikuti berwilayah kepada Nabi. Apa yang harus diikuti Nabi bukan hanya salatnya, tetapi cintanya Nabi kepada keluarganya tadi. Sampai disebutkan uzakirukumullah fi ahli baiti 3 kali. Uzakirukumullah fi ahli baiti 3 kali. Jadi ini yang dimaksud. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Apa? Aku cinta kepada keluargaku. Sampai dimasukkan fattabi'uni, baru yuhibbukumullah. Baru Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi barulah Allah cinta kepada kita, ya Pak. Yuhibbukumullah, baru wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan siapa yang sudah mengikuti ini baru berlaku tentang ketaatan. Qul ati'ullah. Jadi ini dulu di atas. Qul ati'ullah wa rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallau, artinya kalau tawalla itu berpaling, tidak berwilayah, ini dari kata wilayah juga. Jika berpaling dari wilayahnya Nabi, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak mencintai. Ingat, kata-kata cinta tadi di sini juga muncul lagi, ya. Cinta. Sini tadi juga ada cinta di sini, ya. Jadi di sini tadi kita lihat sini ada kata cinta, ya. Ini ada cinta tadi. Jadi ada cinta yuhibbukumullah, ini adalah la yuhibbul kafir. Siapa kafir sini? Tawallau. Yaitu yang bertawallau di sini, ya. Yang tidak berwilayah kepada Nabi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santum dan Allah ikhwasakum. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya yang mungkin sedikit banyak meluruskan dari kira-kira apa yang saya sampaikan tadi di prolog, bahwa hijrah itu bukan hanya sekedar berganti pakaian atau luaran saja, yang dalam artian ingin mengikuti apa yang dikenakan oleh Rasulullah dalam hal fashion maupun atribut-atribut luar saja, tetapi tidak hanya itu, bahwa kita juga harus berwilayah kepada Rasulullah Muhammad, termasuk juga disebutkan tadi mengutip ayat-ayat terakhir bahwa ketika kita mengikuti mencintai Allah, maka kita harus mengikuti ajaran dari yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin itu kemudian masih diberikan kesempatan oleh panitia untuk kesempatan untuk mungkin ada pertanyaan 1 atau 2 saja, karena mengingat waktu juga sudah sebenarnya lewat dari jadwal yang sudah kita jadwalkan, tetapi panitia memberikan kesempatan 1 atau 2 orang yang mungkin akan mengajukan pertanyaannya. Kita persilakan. Silahkan dengan raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat, kita akan bacakan. Tapi mungkin kalau sebisa mungkin kalau misalnya bisa raise hand, kita akan coba bukakan akses untuk bisa bertanya secara langsung. Ya, sudah ada 1 lagi nih yang sudah raise hand ya, atas nama Siti Trizakiah. Boleh dibantu untuk unmute. Silahkan Ibu Siti Trizakiah. Silakan Ibu.
Ibu Ustaz Siti. Rusli mohon share screen-nya dimatikan. Oh iya, iya, iya. Makasih. Ya, Bu Siti, silakan. Mana tadi Ibu Siti? Nggak jadi. Yang lain mungkin silakan yang akan mengajukan pertanyaan. Ibu Siti tadi kemana, Ustaz Parno? Live kayaknya ya. Iya, hilang. Mungkin lost connection. Biasa di online kayak gini. Iya, oke. Apakah kita akan masih lanjut? Kalau nggak ada, mungkin Kalau nggak ada, bisa kita ditutup sama Ustaz Rusli dulu. Silakan. Oke. Silakan Ustaz, closing statement mungkin dari Anda. Jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian, kita tutup majelis kita dengan sama-sama berharap dan berdoa semoga Allah SWT menerima kita semuanya, sehingga kita menjadi bagian daripada dirinya dan kita bagian daripada wilayahnya, terutama keluarga beliau berkenan memberikan syafaat kepada kita. Mari kita tutup dengan membaca, dari pihak saya, dengan membaca doa faraj. Allahumma kun liwalika al-hujjati ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah Fi kulli sa'a wa fi kulli dha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumattiyahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Salawat Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Ustaz Rusli Malik. Syukran Ustaz. Syukur. Saya juga selaku Afwan ya. mungkin ya barangkali ada kesalahan baik tutur kata maupun tingkah laku. Mohon untuk dibukakan pintu maaf. Saya undur diri, saya serahkan kembali kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mujib sudah membantu menjadi MC dan moderator pada kesempatan sore hari ini. Demikian juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Rusli Malik yang sudah memberikan penjelasan yang luar biasa pada kesempatan sore ini, Ustadz. Nah, dan untuk ikhwan dan akhwat jangan lupa kalau ingin mengulangi kajian yang sudah disampaikan sama Ustadz pada kesempatan sore hari ini, bisa memanfaatkan grup ICC Jakarta atau juga bisa melihat di YouTube TV Jakarta yang linknya sudah di-share sama Mas Ibnu tadi. Atau juga bisa dilihat di grup kajian ini. Sehingga bisa lebih memanfaatkan keilmuan yang sudah di-share sama Ustadz pada kesempatan sore hari ini. Dari saya mohon maaf bila ada salah kurang dan kami mohon diri. Ustadz Rusli. Linknya langsung Zoom-nya kami tutup ya, mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi besok dengan link Zoom dari Ijabi insya Allah. Jadi menggunakan FB dan YouTube. Demikian dari saya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.